Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ruli Dwi Arista, dosen program studi Sistem Komputer, Fakultas Komputasi dan Kecerdasan Digital atau FASANDI, Universitas Pembangunan Pancabudi dengan NUPTK 8144772673130273 atau NIDN 0112089401. Video ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini berada di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering merupakan disiplin ilmu yang sangat luas dan bersifat multidisiplin. Karena cakupannya yang besar, mata kuliah ini seringkali dipecah ke dalam beberapa cabang ilmu atau area pengetahuan yang spesifik agar lebih mudah dipelajari dan diterapkan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjalankan dan menerapkan filosofi rekayasa dalam pengembangan perangkat lunak, merancang arsitektur sistem, dan mengimplementasikan ke dalam bentuk kode, memastikan bahwa produk perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kualitas tertentu. Karena rekayasa perangkat lunak adalah pekerjaan kolaboratif, mahasiswa harus memiliki kemampuan manajerial dasar, memahami etika profesi pengembangan perangkat lunak, serta standar dokumentasi yang berlaku di industri, dan tidak kalah penting memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis sepanjang pengembangan proyek. Dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak, sejalan dengan karya fenomenal saya dengan judul Penerapan Metode Mora sebagai Sistem Pendukung Keputusan dalam mengukur tingkat kinerja pegawai PT Padisaga Utama, integrasi prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak memungkinkan saya untuk mentransformasikan kebutuhan manajerial menjadi solusi sistem yang terstruktur, sebagaimana dibuktikan melalui pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis Mora untuk mengoptimalkan penilaian kinerja di PT Padisaga Utama. Jadi setiap pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak kuliah yang disepakati bersama antara saya dengan pengajar dan juga mahasiswa dalam kontrak perkuliahan tersebut. Agar bisa mencapai memahami mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama satu semester berikut. Ini adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam proses penyampaian mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Antara lain, yang pertama menjelaskan definisi ruang lingkup dan tujuan dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Yang kedua, menguraikan tahapan software development life cycle atau SDLC. Yang ketiga, membedakan berbagai model pengembangan perangkat lunak. Itu ada waterfall, incremental, agile, dan lain-lain. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menyusun dokumentasi Software Requirement Specification atau SRS, menggunakan teknik elicitation, yaitu wawancara, observasi, dan questionnaire, membuat diagram UML, Use Case Class Sequence, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester, itu UTS, lalu mendesain arsitektur perangkat lunak, client server microservice layer, mengembangkan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, melakukan unit testing pada modul, menyusun laporan hasil pengujian perangkat lunak, menyusun rencana kerja proyek dengan tools manajemen, menyajikan hasil pengembangan melalui presentasi dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Berikut adalah beberapa pendekatan pembelajaran yang saya terapkan dalam proses perkuliahan. Yang pertama, saya menggunakan metode ceramah, di mana saya memberikan penjelasan mendalam terkait materi yang sedang dibahas. Yang kedua, saya mengimplementasikan sesi tanya-jawab yang berfokus pada materi yang telah dijelaskan dengan tujuan menciptakan interaksi yang lebih dinamis dan memperlancar komunikasi dua arah. Yang ketiga, saya mengadakan diskusi kelas yang tidak hanya membahas topik materi yang sedang dipelajari, tetapi juga mengangkat isu-isu atau perkembangan terkini yang relevan dengan bidang studi. Lalu dalam proses tanya jawab dan diskusi, saya menerapkan pendekatan pemilihan mahasiswa secara acak. Untuk berpartisipasi pendekatan ini saya pilih dengan keyakinan bahwa mahasiswa akan lebih termotivasi
untuk mempersiapkan diri secara maksimal dalam setiap sesi perkuliahan. Selain itu, dengan cara ini mahasiswa akan terbiasa untuk mengemukakan pendapat dan pandangan mereka yang pada gilirannya dapat mengembangkan mental percaya diri serta meningkatkan sikap kritis terhadap materi yang dibahas gitu. Dalam rangka evaluasi hasil belajar, selain memberikan tugas individu, saya juga memberikan tugas kelompok dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam kerja sama dalam sebuah tim serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dalam konteks kolaboratif. Setiap pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak kuliah yang disepakati bersama antara saya sebagai pengajar dan juga mahasiswa. Untuk komponen penilaiannya itu ada etika 10%, tugas makalah 10%, kuis 10%, nilai mid semester atau UTS itu 30%, nilai UAS itu 40%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang dilakukan di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Teman-teman, mari kita ucap syukur ya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayah kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini seperti biasa. Baik, sebelum melakukan perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi sebelum kita masuk kepada metode pengembangan perangkat lunak, mungkin kita akan reverse dulu ya, kembali ke membahas tentang pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang ingat? Ya Pak, untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tahapan proyek perangkat lunak yang isinya cara atau siklus yang dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi atau sistem. Ya, bagus. Selanjutnya, Sela mungkin ada yang ingat tentang pembahasan kita sebelumnya? Pengertian perangkat lunak, Pak. Apa saja? Pengertian rekayasa perangkat lunak dan tujuan utama dalam menghasilkan perangkat lunak yang benar. Oke, ada lagi kira-kira? Mungkin Sulaiman? Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tujuan dari perangkat lunak ini. Sebetulnya seperti menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, juga dapat bersistem tepat waktu sesuai anggaran dan mudah digunakan dan dipelihara. Ya, bagus. Jadi itu dia ya pembahasan kita sebelumnya. Jadi semua masih pada ingat. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertemuan berikutnya ya. Nah, tentang metode pengembangan dari perangkat lunak. Kira-kira mengapa dibutuhkan metode dalam pengembangan perangkat lunak? Kira-kira ada yang tahu? Jadi metode pengembangan perangkat lunak ya atau software development methodology ini merupakan kerangka kerja. Itu kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji dan memelihara perangkat lunak secara terstruktur agar hasilnya itu menjadi lebih berkualitas, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi tentunya seorang yang memiliki suatu proyek ya apalagi dalam sistem pengembangan perangkat lunak itu pasti memikirkan atau menimbang hasil yang berkualitas, tepat waktu. Nah, tepat waktu ini penting karena jika waktunya bertambah otomatis biayanya akan bertambah gitu ya, dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi jangan sampai nanti membuat sistem yang misalnya kita buatlah tombol klik atau apapun itu atau informasi yang tidak penting di website ataupun sistem informasi nantinya gitu. Nah, metode ini membantu tim pengembangan dalam yang pertama itu mengatur proses kerja secara sistematis. Jadi penting untuk mengatur proses kerja secara sistematis agar pekerjaan kita itu lebih terarah dan terukur seperti itu. Lalu mengurangi risiko kegagalan proyek. Nah, jadi setiap yang akan melakukan atau memiliki proyek dalam membuat rekayasa perangkat lunak atau sistem informasi pasti mewanti-wanti agar tidak
terjadi kegagalan dalam proyek gitu ya. Lalu meningkatkan komunikasi antar tim. Nah, ini sangat penting karena dalam suatu proyek penting adanya koordinasi gitu ya, agar tidak adanya miskomunikasi antar tim. Jadi pekerjaan itu sesuai dengan yang diharapkan. Lalu menjamin kualitas perangkat lunak. Nah, itu dia. Jadi ini dia metode dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, selanjutnya, nah ada 5 tujuan metode pengembangan, gitu ya. Yang pertama itu menyediakan panduan kerja yang terstruktur. Nah, ini berkaitan juga ya dengan slide sebelumnya. Jadi dengan adanya metodologi, proyek ini dibagi menjadi fase-fase yang jelas. Jadi ada perencanaan, ada analisis desain, lalu ada implementasi atau coding, dan pengujian pemeliharaan. Nah, jadi tahap-tahapan ini penting ya. Jadi kita sebelum melakukan proyek harus ada perencanaan dulu, gitu ya. Perencanaan apa yang akan dibuat dan bagaimana sistem ini bisa bermanfaat seperti itu. Lalu adanya analisis. Nah, analisis ini apa yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana tahapannya gitu, ini juga harus dilakukan. Lalu tahapan berikutnya adanya desain. Nah, jadi desain ini adalah proses merancang gitu ya. Lalu ada implementasi atau coding. Nah, ini penerapan ya, penerapan dari hasil rancangan kita tadi kita terapkan di dalam implementasi atau coding. Dan tahap terakhir itu pengujian dan pemeliharaan. Pastinya kita tidak ingin proyek yang telah selesai kita buat mengecewakan pelanggan gitu. Jadi kita perlu adanya pengujian pemeliharaan gitu. Jadi pengujian terlebih dahulu di mana terdapat masalah di dalam sistem yang kita buat. Nah, itu akan kita perbaikin, ataupun kita bisa diskusi dengan klien apakah sistem yang kita buat ini sudah sesuai dengan permintaan klien atau tidak. Dan ada pemeliharaan. Nah, tentunya setelah kita melakukan atau menyelesaikan proyek, pastinya kita tidak ingin ya adanya masalah gitu ya. Jadi kita perlu adanya pemeliharaan gitu. Nah, ini memberikan peta jalan atau roadmap ya, sehingga setiap anggota tim tahu persis apa yang harus dikerjakan, kapan harus selesai, dan apa standar yang harus dicapai pada setiap tahapnya gitu. Nah, yang kedua itu memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, proses yang baik selalu diawali dengan pengumpulan kebutuhan atau requirement gathering, ya. Nah, ini analis berdiskusi dengan pengguna atau klien untuk memahami apa yang mereka inginkan. Nah, jadi itu tadi ya, kita harus berdiskusi dengan klien. Jadi, klien kita harus kita ikuti apa yang kira-kira dibutuhkan mereka. Jangan sampai nanti klien minta A, kita meminta B dengan alasan ini lebih keren Pak gitu. Padahal klien kita pingin yang lebih efisien aja gitu, yang benar-benar fungsional gitu ya. Jadi gimana pun ceritanya, walaupun menurut kita baik, tapi kita harus mengikuti apa permintaan dari klien. Nah, hal ini memastikan bahwa fitur-fitur yang dibangun benar-benar relevan, nah, fungsional gitu ya, dan memberikan solusi yang tepat sasaran bagi pengguna akhir. Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengembangan. Jadi, perencanaan yang matang membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal sebelum coding dimulai. Nah, ini memperbaiki kesalahan pada tahap desain jauh lebih murah dan cepat dibandingkan memperbaikinya ketika aplikasi sudah setengah jalan. Nah, ya, ini sangat benar ya. Nah, ya, karena kalau pada tahap desain itu masih sedikit, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah setengah jalan, itu kita harus bongkar dari awal sampai pertengahan di mana masalah itu terjadi. Makanya lebih gampang atau lebih murah biayanya ketika masih pada tahap desain. Lalu selain itu, alokasi sumber daya. Uang dan tenaga kerja menjadi lebih terukur dan tidak terbuang sia-sia gitu ya. Jadi itu dia penjelasan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengembangan. Oke, ke berikutnya mengontrol kualitas hasil pengembangan. Jadi pendekatan yang terstruktur mencakup fase pengujian seperti testing dan quality atau quality assurance. Nah, jadi sebelum diserahkan kepada klien, aplikasi akan diuji
dicoba untuk menggunakan sebagai skenario untuk memastikan tidak ada celah keamanan, error logika, atau masalah performa. Nah, ini sangat penting ya, karena apalagi tentang keamanan. Keamanan itu sangat rentan karena di situ pasti ada data-data ya, entah itu data pegawai ataupun data-data penting lainnya gitu, itu tidak boleh sampai bocor. Jadi pentingnya mengontrol kualitas hasil dari pengembangan gitu. Jadi disimulasikanlah kepada klien kita tentang baik itu keamanan, error logikanya, atau masalah performa gitu. Lalu ini menjamin produk yang dirilis adalah produk yang tangguh dan berkualitas gitu. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dari pelanggan karena mungkin keamanannya tidak baik, terus banyak error sistem yang kita buat gitu ya, atau masalah-masalah seperti performa dan lain-lain gitu. Yang kelima, menyediakan dokumentasi yang jelas dan dapat dipelihara. Jadi setiap tahap pengembangan akan menghasilkan dokumen seperti dokumen desain, lalu panduan basis data, manual user, hingga komentar pada baris kode. Lalu dokumentasi sangat krusial ya jika suatu saat programmer perlu bergabung atau tim perlu menambahkan fitur baru di tahun-tahun mendatang. Mereka bisa mempelajari dokumentasi tersebut tanpa harus meraba-raba dari awal ya. Ini sangat penting juga ya adanya sistem dokumentasi, karena kalau tidak adanya dokumentasi kita bisa jadi pusing sendiri karena mereview dari awal. Tapi kalau adanya dokumentasi, kita bisa melihat hasil dokumentasi tersebut dan mencari di mana letak kesalahan, atau jika ada penambahan-penambahan kita bisa melihat dari dokumentasi tanpa harus memulai dari awal tentang sistem tersebut. Lalu kita masuk ke materi berikutnya. Jadi hampir semua metode memiliki tahapan dasar dalam perangkat lunak gitu ya. Seperti analisis kebutuhan ya, tahapan pertama. Nah, ini deskripsinya mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem. Lalu ada desain sistem. Ini bagaimana merancang arsitektur antarmuka dan basis data. Lalu implementasi, tahapan implementasi. Ini mengubah desain menjadi kode program. Lalu setelah implementasi, tahapan berikutnya adalah pengujian atau testing. Nah, ini memeriksa apakah sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi, gitu ya, atau sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Lalu ada penerapan atau deployment. Nah, ini sistem mulai digunakan di lingkungan nyata, gitu. Jadi sudah mulai ya sistem ini dilakukan public, gitu. Lalu pemeliharaan atau maintenance, melakukan perbaikan atau peningkatan sistem. Nah, ini pasti ada ya pemeliharaan, apalagi jika sistemnya sudah berjalan lama, ya. Jadi perlu adanya maintenance, pemeliharaan seperti itu. Nah, lalu ada 6 jenis metode pengembangan. Yang pertama itu waterfall model, ya. Jadi ini sebenarnya metode yang sudah cukup lama ya, tapi masih sering juga digunakan karena dia lebih simple dan terstruktur gitu. Nah, kelebihannya itu tadi yang seperti saya sampaikan, dia terstruktur, jelas, dan terdokumentasi. Lalu cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap. Kekurangannya dia sulit menyesuaikan perubahan dan tidak fleksibel untuk revisi di tengah jalan gitu ya. Nah, metode waterfall mungkin kalian sudah paham ya. Jadi dia lebih berurutan. Metode waterfall ini kan artinya air terjun gitu ya. Jadi dia harus mengikuti tahap-tahap gitu. Dia tidak bisa loncat gitu. Maksudnya loncat. Jadi dia di sini kan ada 5 tahap ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan metode ini, dia harus satu persatu gitu. Dia tidak bisa loncat dari sini pindah ke sini, itu tidak bisa. Ataupun dari sini pindah ke sini gitu. Dia harus menyelesaikan satu tahapan ini gitu. Makanya disebut metode waterfall karena dia harus mengikuti dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya prototype model gitu ya. Jadi pendekatan yang menekankan pembuatan model awal atau prototype untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum sistem final dibuat. Nah, kelebihan dari prototype ini yang pertama itu kebutuhan pengguna lebih mudah dipahami gitu ya.
Maksudnya kebutuhan pengguna lebih mudah dipahami itu, jadi prototipe ini kan hanya rancangan awal gitu ya, dia belum jadi gitu sebenarnya. Jadi ketika kita lihatkan ke konsumen atau apa kita lah gitu ya, pelanggan kita, sistem yang kita buat itu kan belum sampai jadi ya, karena kalau sampai jadi pasti otomatis biayanya lebih besar kalau ada misalnya minta perubahan atau pergantian gitu ya. Jadi makanya disebutkan bahwasanya kebutuhan pengguna lebih mudah dipahami dan cepat memberikan gambaran sistem. Lalu kekurangan dari model prototipe ini, prototipe bisa disalahartikan sebagai sistem final. Seperti tadi yang saya sampaikan, banyak mungkin klien yang mengira prototipe ini sudah final gitu, karena dia hampir sama sebenarnya prototipe dengan hasil akhir bentuknya. Hanya saja kalau yang prototipe ini kan dia kayak mana ya, dia lebih ke simulasi ya, simulasi dari metode ini gitu ya, dari sistem informasi ini gitu, dia belum jadi gitu. Jadi banyak yang mengira bahwasanya prototipe ini adalah hasil final. Lalu dokumentasi sering diabaikan gitu. Jadi ketika prototipe siap, banyak orang yang tidak mendokumentasikan prosesnya tadi. Jadi alhasil ketika ada penambahan ataupun perbaikan, bingung di bagian mana untuk menambahkan atau memperbaiki, seperti itu. Oke, next, selanjutnya ada incremental model. Jadi maksudnya di sini sistem dikembangkan secara bertahap atau incremental. Setiap tahapan menambahkan fungsi baru pada sistem. Nah, kelebihan dari incremental model ini yang pertama, hasil bisa segera diuji gitu. Lalu resiko kegagalan berkurang. Jadi kesimpulannya, ketika hasil bisa langsung diuji, nah di situ kan otomatis kita bisa memperbaiki kegagalan gitu ya, atau makanya disebutkan bahwasanya risiko kegagalan itu lebih berkurang karena ketika di-review oleh klien, di situ kita udah bisa langsung diperbaiki gitu. Makanya dia risiko kegagalannya lebih minim. Nah, untuk kekurangannya dia membutuhkan perencanaan dan integrasi yang baik gitu. Jadi butuh adanya perencanaan itu tadi ya, seperti analisis dulu gitu ya, perancangan, desain gitu ya, itu diperlukan dalam incremental model. Lalu yang selanjutnya ada spiral model. Nah, ini menggabungkan konsep iteratif dan manajemen risiko. Jadi setiap fase berbentuk spiral yang berulang dengan penekanan pada analisis risiko. Nah, untuk kelebihannya dia bisa mengontrol risiko proyek, lalu fleksibel untuk perubahan kebutuhan, dan kekurangannya dia rumit dan mahal untuk proyek kecil. Jadi biasanya spiral model ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar ya, menengah ke atas gitu. Oke, selanjutnya ada agile development gitu ya. Nah, ini pendekatan modern yang menekankan kolaborasi, iterasi cepat, dan fleksibilitas. Nah, metode turunannya itu ada Scrum, lalu ada Extreme Programming atau XP, lalu ada Kanban. Nah, untuk kelebihannya cepat beradaptasi dengan perubahan, umpan balik pengguna terus menerus. Nah, untuk kekurangannya sendiri, dia kurang cocok untuk proyek besar tanpa tim yang terlatih gitu. Jadi memang untuk metode agile development ini dibutuhkan untuk tim yang terlatih gitu ya, dan kurang cocok untuk proyek besar. Lalu selanjutnya ada DevOps. Nah, ini pendekatan yang menggabungkan development atau pengembangan dan operasional secara otomatis dan berkelanjutan. Ciri khasnya yang pertama itu dia ada CI atau CD, Continuous Integration, dan Continuous Development. Lalu ciri khas keduanya itu otomasi pengujian dan deployment. Nah, untuk kelebihannya dia percepatan rilis aplikasi, lalu stabilitas sistem meningkat, seperti itu. Nah, ini beberapa metode tadi, perbandingan singkat ya. Di sini ada fleksibilitas, dokumentasi, resiko, dan cocok digunakan untuk apa, sudah saya rangkum ya. Yang pertama itu kita bahas tentang metode waterfall. Nah, untuk fleksibilitasnya, metode waterfall ini tergolong rendah gitu ya, dan dokumentasinya tinggi, resikonya sedang,
Dan metode ini cocok untuk proyek kecil dan stabil gitu. Lalu ada metode prototype. Nah, ini fleksibilitasnya sedang, dokumentasinya rendah, resikonya sedang, dan ini cocok untuk proyek yang butuh validasi cepat gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk proyek yang validasinya cepat. Lalu ada incremental. Nah, untuk incremental ini dia lebih fleksibel ya. Fleksibilitasnya tinggi. Lalu dokumentasinya sedang, resikonya rendah, dan cocok untuk proyek jangka panjang gitu. Jadi itu dia tadi metode incremental. Selanjutnya spiral. Nah, untuk metode spiral ini fleksibilitasnya sangat tinggi, dokumentasinya tinggi, resikonya rendah, dan cocok untuk proyek besar dan kompleks. Tuh. Lalu ada Agile atau Agile. Ini sangat tinggi untuk fleksibilitasnya, dokumentasinya rendah, resikonya juga rendah. Nah, ini cocok untuk tim kecil dan dinamis seperti itu. Dan terakhir ada DevOps. Nah, untuk fleksibilitasnya ini tinggi, dokumentasinya tinggi, resikonya rendah gitu ya. Nah, ini cocok untuk sistem berbasis cloud, CI dan CD gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Iya, Balkis silakan. Contoh-contoh penerapan incremental model pada sistem data itu apa aja ya, Pak? Pada metode incremental ya, itu bisa pada toko online, misalnya mungkin kita sering gunakan ya, seperti Tokopedia gitu ya, terus Shopee gitu, Tokped, lalu ada Bukalapak gitu ya. Itu bisa contoh nyata dari penggunaan metode incremental. Lalu seperti WhatsApp dan Telegram juga termasuk seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kira-kira? Saya Pak. Ya. Jadi Pak, saya ingin bertanya terkait dengan contoh implementasi ataupun penerapan nyata dalam metodologi daripada waterfall model yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu apa saja ya? Kalau untuk metode waterfall, penerapan nyata itu bisa pada mungkin sistem penerbangan gitu ya. Karena dia kan penerbangan ini kan harus terstruktur gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, waterfall itu dari atas ke bawah, dia tidak boleh lompat. Jadi sistem informasi penerbangan itu bertahap gitu. Yang kedua mungkin sistem rekam jejak di rumah sakit gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi penerapan nyata dari sistem atau metode waterfall gitu kira-kira. Oke, kira-kira ada lagi? Cukup? Oke, selanjutnya ada tugas ya. Baik, jadi tugasnya itu silakan dibagi dua kelompok. Jadi tugasnya merupakan perancangan aplikasi point of sale gitu ya, atau POS gitu. Jadi di sini setiap kelompok ditugaskan untuk menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya, SPL atau SRS untuk kebutuhan sistem dari point of sale tadi gitu. Oke, minggu depan kita kumpul, silakan nanti dipresentasikan hasil dari diskusinya. Oke. Baik, saya rasa hari ini cukup. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cuplikan cara saya mengajar pada mahasiswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian video ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.